Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan ini bisa kita maksimalkan untuk selalu taat kepada perintahnya dan kita jadikan kesehatan ini sebagai motivasi untuk kita selalu semangat di dalam belajar. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang etika profesi guru. Apa saja yang akan kita bahas di dalam eh, etika profesi guru sebagai pengantar, insya Allah akan bahas, kita pelajari bersama apa sih pengertian etika, kemudian apa pengertian etik, tujuannya apa etika itu, kemudian apa sih pengertian dari etika profesi guru itu, dan tujuannya apa, cakupannya apa, dan bagaimana contohnya secara sederhana. Kemudian kita akan membahas juga apa saja yang akan kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Marilah kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Etika profesi guru. Kalau kita lihat, nah ini pengantarnya, apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini sebagai pengantar? Pertama, pengertian dan tujuan etika. Kemudian pengertian dan cakupan etika profesi guru, serta selanjutnya tujuan dan contoh etika dari profesi guru itu sendiri. Nah, pertama yang kita bahas dari pembahasan kali ini adalah pengertian dari etika itu sendiri. Etika kalau kita lihat ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Di dalam bentuk jamaknya ethos ini menjadi taeta yang berarti norma-norma perilaku yang diterima. Bukan taeta bahasa Sunda itu artinya bukan, tetapi taeta yang berarti norma-norma perilaku yang diterima yang berasal dari bahasa Yunani. Nah, etika kalau kita lihat secara general itu merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang nilai dan moral. Nah, etika ini berkaitan dengan apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, serta apa yang seharusnya dilakukan manusia di dalam berbagai situasi. Nah, ini pengertian etika secara bahasa. Nah, kemudian ada beberapa pengertian etika yang disampaikan oleh ahli-ahli. Nah, menurut Gabertens, etika itu merupakan sebuah ilmu tentang nilai-nilai dan norma-norma moral yang mengatur perilaku manusia. Ini menurut Gabertens. Yang kedua, menurut Franz Magnus Suseno, bahwa ia mengatakan bahwa etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, sementara kemudian Purwa Darminta mengatakan bahwa etika ini adalah ilmu tentang kesusilaan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari etika ini, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Mengapa sih kemudian harus ada etika ini? Nah, apa sih tujuannya dari etika ini? Nah, setidaknya ada tiga kalau kita ringkas. Secara sederhana, etika itu tujuannya adalah yang pertama membantu manusia untuk hidup dengan baik. Kenapa demikian? Karena etika ini membantu manusia untuk menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Apa, mana yang benar juga mana yang salah. Nah itu, jadi tujuan etika yang pertama itu membantu manusia untuk hidup dengan baik. Yang kedua, tujuan dari etika ini adalah membangun masyarakat yang adil dan damai. Nah, di dalam etika itu tujuan yang kedua adalah membangun masyarakat yang adil dan damai. Karena etika ini membantu manusia
untuk hidup bersama-sama dengan harmonis dan saling menghormati. Maka dengan mempelajari etika, insya Allah masyarakat yang adil dan damai akan terbangun. Dan yang ketiga, tujuan dari etika ini adalah mengembangkan karakter manusia. Bagaimana etika bisa membantu manusia untuk menjadi individu yang lebih baik dari sebelumnya dan lebih bertanggung jawab. Bisa mengetahui hak-hak dan kewajiban ketika kita bertetangga, bisa kita mengetahui hak-hak dan kewajiban ketika kita bersinggungan dengan orang lain, berhadapan dengan orang lain, maka itu adalah salah satu dari tujuan etika dipelajari. Mengembangkan karakter manusia sehingga kemudian tumbuhlah, lahirlah menjadi manusia yang baik secara perilaku. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan etika, selanjutnya apa sih kaitannya dengan profesi guru? Ada istilah etika profesi guru. Maka secara sederhana, etika profesi guru itu merupakan sebuah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru di Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku di dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, sebagai anggota masyarakat, juga sebagai warga negara. Itulah etika profesi guru. Secara lengkap, insya Allah nanti kita akan bahas di bab yang khusus bagaimana etika profesi guru. Nah, selanjutnya, apa sih tujuannya atau cakupannya dulu? Apa sih cakupannya dari etika profesi guru? Pembahasannya apa yang akan kita bahas? Yang pertama, ada keterampilan pedagogi. Ya, keterampilan pedagogi itu apa? Salah satu contohnya, guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengajar dengan efektif. Yang kedua, cakupan dari etika profesi guru ini itu ada kepribadian yang baik. Bagaimana guru harus menjadi contoh bagi murid-muridnya dalam hal moral, kesopanan, bahkan perilaku. Dan yang ketiga, cakupan dari etika profesi guru ini, bagaimana menumbuhkan sikap profesional seorang guru. Guru harus menunjukkan komitmen terhadap profesinya, termasuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, murid, dan koleganya. Yang ketiga, yang keempat, cakupan dari etika profesi guru ini adalah bagaimana kita pelajari hubungan yang baik dengan murid. Nah, guru harus membangun hubungan yang positif dan saling menghormati dengan murid-muridnya. Nah, ini harus kita pelajari dan menjadi cakupan dalam etika profesi guru. Dan yang kelima, cakupan dari etika profesi guru ini adalah bagaimana keterlibatan di dalam komunitas. Bagaimana guru ini terlibat di dalam komunitas-komunitas sekolah. Kalau di sekolah ada MGMP namanya, musyawarah guru mata pelajaran, bahkan di masyarakat luas. Kalau di masyarakat luas ada berbagai macam komunitas, organisasi. Nah, bagaimana keterlibatan dalam komunitas ini merupakan cakupan etika dari profesi guru. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui cakupan etika profesi guru, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja tujuan dari etika profesi guru ini. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita ringkas bisa menjadi 3 tujuan. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan menjunjung tinggi etika profesi, guru dapat memberikan pendidikan yang berkualitas bagi murid-muridnya. Ini tujuan yang pertama. Jadi bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Karena dengan menjunjung tinggi etika profesi, seorang guru dapat memberikan pendidikan yang berkualitas bagi murid-muridnya. Yang kedua, tujuan dari kita pelajari etika profesi guru adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Jadi masyarakat ini percaya terhadap profesi seorang guru. Bagaimana masyarakat ini bisa percaya terhadap profesi seorang pengajar. Nah, ini membangun kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, tujuan dari etika profesi guru ini adalah melindungi hak-hak murid itu sendiri. Bagaimana etika profesi guru memastikan bahwa hak-hak murid
dilindungi, dan dihormati. Itulah tiga ringkasan secara garis besar tujuan etika profesi guru secara lengkap. Nanti kita akan bahas di pertemuan khusus di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari etika profesi guru ini, kemudian juga ada dokumen etika profesi guru atau landasan hukum atau landasan acuan yang dijadikan sebagai pedoman dari etika profesi guru. Ada yang pertama, ada Kode Etik Guru Indonesia. Nah, Kode Etik Guru Indonesia ini disahkan oleh Kongres PGRI pada tahun 1989. Nah, ini di dalamnya terdapat bagaimana kode etik seorang guru. Yang kedua, ada Undang-Undang Guru dan Dosen. Ini Undang-Undang Guru dan Dosen ini ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Itu mengatur bagaimana tugas, wewenang, hak, dan kewajiban seorang guru. Insya Allah nanti kita akan bahas. Dan yang ketiga, ada peraturan pemerintah tentang guru dan dosen di nomor 74 tahun 2008 yang ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana dokumen etika profesi guru ini, kita juga akan mengetahui bagaimana contoh penerapan dari etika profesi guru di dalam keseharian. Contohnya kalau kita sudah mempelajari tentang etika profesi guru ini, dan kita bisa implementasikan di dalam kehidupan keseharian kita sebagai seorang guru, maka salah satu contohnya, beberapa contohnya adalah pertama, guru datang ke sekolah tepat waktu dan berpakaian rapi. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan etika profesi guru di dalam keseharian. Yang kedua, guru mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, guru mengajar dengan sabar dan penuh perhatian. Yang keempat, guru memberikan nilai yang objektif kepada murid, tidak memberikan nilai yang subjektif. Jadi karena misalkan saudara saya, maka kasih nilai yang besar. Tidak. Guru harus tetap objektif kepada muridnya. Yang kelima, guru menjaga kerahasiaan informasi pribadi murid. Dan yang keenam, guru menjalin hubungan yang positif dengan orang tua murid, mengkomunikasikan perkembangan kognitif, afektif maupun psikomotorik anaknya, peserta didiknya, dikomunikasikan dengan orang tua murid. Ketika ada masalah dikomunikasikan, ketika ada kesulitan-kesulitan dalam belajar dikomunikasikan, sehingga orang tua bisa membantu pembelajaran dengan baik dan mensupport guru sebagai seorang pengajar agar kemudian tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Dan yang terakhir, contoh dari penerapan etika profesi guru di dalam keseharian adalah guru terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di sekolah dan di masyarakat. Nah, itulah contoh penerapan etika profesi guru di dalam keseharian. Nah, selanjutnya ada tema pembahasan kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insya Allah di pertemuan ini kita tadi membahas tentang bagaimana pengantar etika profesi guru secara sederhana dari mulai pengertiannya, kemudian tujuannya, dan cakupannya bahkan ke contoh penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas lebih dalam tentang etika profesi guruan itu seperti apa. Kemudian di pertemuan selanjutnya lagi, yang ketiga, kita akan membahas tentang hakikat dan kedudukan guru. Hakikat guru itu seperti apa dan kedudukannya seperti apa. Kemudian yang keempat, pertemuan keempat, kita akan membahas tentang kompetensi guru. Apa saja sih kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, bagaimana kemudian yang kelima, ranah kompetensi guru ini ada bidang-bidang khususnya dari kompetensi guru yang secara apa secara garis besar, kemudian nanti ada sub-sub kompetensi yang harus dimiliki. Nah, selanjutnya yang keenam, ada peran guru di dalam pembelajaran itu seperti apa? Perannya apa saja? Yang ketujuh, kita juga akan belajar tentang model konsep kurikulum dan bagaimana model-model kurikulum ini eh, berbagai macam modelnya. Gitu. Yang kemudian yang kedelapan ada implementasi kurikulumnya, bagaimana implementasinya dan bagaimana peran guru di dalam penerapan
kurikulum itu, di dalam implementasi kurikulum itu. Dan selanjutnya yang kesembilan, bagaimana peran guru di dalam pengembangan kurikulum. Karena kurikulum ini akan terus berkembang, dan bagaimana peran guru bisa mengembangkan kurikulum yang ada. Yang ke-10, kemudian tidak hanya di dalam memahami kurikulum, maka guru juga dituntut untuk bagaimana perannya di dalam bimbingan konseling. Bisa mengatasi masalah yang anak hadapi, bisa menjadi teman curhat, dan bisa menjadi problem solving dari masalah-masalah yang anak-anak hadapi. Nah, selanjutnya yang ke-11, bagaimana menjadi guru profesional itu. Syaratnya apa saja, apa yang harus dipersiapkan menjadi guru yang profesional. Guru yang profesional itu seperti apa, dan apa saja langkah-langkah yang kita lakukan untuk menjadi guru yang profesional. 12, bagaimana keterampilan dasar mengajar, kita akan pelajari. Pertemuan ke-13, mengembangkan sumber daya pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Bagaimana sumber daya kita ini sebagai calon-calon guru dan juga sebagai seorang guru bisa ditingkatkan untuk meningkatkan pula mutu pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ke-14, kita akan membahas tentang undang-undang guru yang tadi secara singkat disampaikan. Insya Allah nanti akan dikupas undang-undang tentang guru, apa saja isinya, apa saja hak dan kewajiban di dalamnya seorang guru. Itu pembahasan yang akan dibahas. Nah, ini sebagai sebuah pengantar, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini sebagai pengantar, dan kita mengetahui apa yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari secara singkat ini bermanfaat, dan kita tutup bersama dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dengan pelajari ini kita kemudian menjadi guru-guru yang beretika, guru-guru yang profesional, guru-guru yang mengerti tentang etika profesi guru, sehingga kemudian kita menjadi guru-guru yang didambakan dan dinanti-nanti oleh murid-murid kita. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.